Ya lah, Rudy, welcome back sama gue Alan. Jadi di video kali ini gue tuh mau ngebahas soal Wild Rift ya. Buat lo yang udah mainin game yang satu ini pasti paham lah susahnya mainin ini game. Oh iya, di game ini tuh role ada 5, mulai dari support, ADC, terus Baron Lane, Jungle, sama mid laner. Tapi untuk video kali ini gue bakalan lebih berfokus sama mid laner aja, dan bagi beberapa rekomendasi champion mid buat kalian agar lebih gampang buat naikin rank. Terutama bagi kalian yang masih di rank-rank yang menurut gue pribadi tuh masih terbilang gampang lah buat dinaikin, kayak silver, gold, terus platinum. Jadi buat yang masih stuck di rank itu mulu, semoga kalian bakalan terbantu setelah nonton video ini. BTW gue cuma public ya, bukan coach ataupun pro player apalagi ya. Karena yang bakalan gue bahas di sini tuh cuma berdasarkan apa yang gue pikirin aja. Jadi nanti kalau misal banyak hal yang gak sesuai sama pemikiran kalian ya udah skip aja. Oke, nggak usah lama-lama ngebacotnya, langsung aja masuk ke beberapa rekomendasi champion. Yang pertama ada Akali ya. Ini adalah salah satu champion yang menurut gue pribadi main susah mainnya. Champion ini di early game susah, apalagi kalau ketemu musuh range kayak Ziggs terus Orianna, lu bakalan disisa habis-habisan. Jadi harus bener-bener pintar dalam farming minion. Karena yang sebagai mid laner tentunya lu gak boleh kalah gold dari mid laner musuh. Bukannya gak boleh kalah gold sih, intinya jangan sampai gold lu tuh sama mid laner musuh tuh beda jauh gitu loh. Karena ketika lu udah kalah gold, otomatis lu susah buat ngegadong tim lu. Jadi harus bener pintar buat last hit minion. Terus kelemahan champion yang satu ini adalah stun atau CC. Nggak cuma si Akali aja sih, semua champion assassin juga counternya tuh stun atau CC. Jadi harus bener-bener hati-hati ketika lu pakai champion Akali ini. Tapi tenang sih, Akali ini punya skill 2 yang bisa ngeluarin asap. Jadi enak lah buat kabur dan ngurusin musuh tanpa takut bakalan terpick. Yang bikin gue suka sama champion satu ini adalah burst damage dari ultinya yang sakit banget, nggak ngotak ya. Jadi coba aja kalau misalkan lu suka sama champion ini. Champion ini biasanya dipakai buat culik-culik ADC musuh atau champion musuh yang gampang buat di kill lah. Jadi ketika lu lagi war di DG atau mau ganking musuh, usahakan buat incer champion musuh yang lembek-lembek terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah ini, si Yasuo. Salah satu champion yang sering buat di ban karena takut menyusahkan, takut cuma jadi minion di game ini. Paling sering juga dibully oleh player Wild Rift ataupun di League of Legends, bahkan sampai dibikinin meme ya kan. Apalagi kalau yang pakai champion itu asal-asalan ya kan. Terus buat lu yang mau belajar champion ini, usahakanlah belajarlah di tempat yang benar, jangan di rank, please, karena ya bikin emosi gitu. Oke, lupakan soal kejelekan champion yang satunya. Karena sebenarnya ini champion tuh menurut gue pribadi bener-bener enak banget buat carry di game Wild Rift ini. Bahkan sering dipakai di rank atas juga. Apalagi buat lu yang udah jago mainin champion ini, ya udahlah pasti lu bisa nge-carry. Kenapa gue rekomendasiin champion yang satu ini? Karena menurut gue si Yasuo ini lagi OP banget ya di season ini. Oh ya, buat lo yang belum pernah pakai champion yang satu ini atau mau belajar champion ini, sebenarnya nggak terlalu susah makanya. Nggak kayak Akali, terus Katarina, Zed apalagi ya kan. Champion ini juga punya skill escape, yaitu di skill 3-nya yang udah gue jelasin tadi. Terus skill 2-nya bisa ngehalau serangan musuh juga. Jadi enak lah buat digunain. Terus ini champion juga enak digunain dari early sampai late game. Terus Yasuo ini selain main di mid juga bisa digunain di Baron Lane juga. Tapi gue ngerasa kalau misalkan di Baron Lane tuh nggak worth it. Jadi gue saranin buat main di mid aja. Yang ketiga ada Zed. Ini adalah salah satu champion assassin paling susah menurut gue. Gue juga jarang pakai champion ini karena ya gue gak mau ambil resiko. Tapi buat lo yang udah ngerasa jago pakai Zed ini, bisa banget buat ngegendong tim lo. Zed ini enak banget buat digunain buat culik-culik ADC atau support musuh yang lembek. Jadi ibaratnya kayak doi gitu ya kan. Tiba-tiba datang, kasih ulti plus combo, ya udah tinggalin. Kayak doi kan, datang-datang nyakitin terus ninggalin gitu aja. Terus Zed ini juga selain enak buat di ganking, juga bagus buat split push. Jadi kalau misalkan tim kalian tuh nggak beres atau udah kalah gold, mati mulu ya kan, lu bisa gunain Zed ini buat split push. Karena selain gampang buat jebolin turret musuh, gampang juga kaburnya. Jadi agak gampang terpick oleh tim lawan. Lalu buat kelemahan si Zed ini adalah gak worth it digunain buat late game. Karena menurut gue si Zed ini di late game udah susah, karena gampang buat di counter. Contohnya counter pakai statis terus Guardian Angel. Jadi biasanya buat late game si Zed ini digunain buat split push saja.
Oke, yang terakhir ada Katarina. Ini adalah salah satu champion mid assassin andalan gue. Buat lo yang frustasi kalah mulu, gue rekomendasiin ini champion. Karena apa? Karena ya ini juga bukannya sombong ya, cuma ya coba aja dulu belajar ini champion. Ketika lu udah ngerasa siap buat pakai ini champion di rank, gue jamin lu gak bakalan nyesel. Karena apa? Ini champion menurut gue damage dari pasifnya tuh bener-bener sakit. Apalagi buat lu yang tipikal player nafsu kill, gak mau bagi kill ke temen lu ya kan. Pakai ini aja. Dulu gue sebenarnya bukan player mid ya. Dulu gue tuh main ADC udah lama, dan gue ngerasa ketika gue main ADC itu rank gue nggak naik-naik, gak ada perkembangan, jarang nge-carry juga. Lalu gue iseng coba pindah role ke mid dan pakai ini champion. Awalnya emang susah sih, bingung pakainya. Tapi setelah gue pakai champion itu terus menerus, dan barulah gue sadar bahwa ini champion tuh ya gitulah. Ya walau masih banyak di luar sana yang bilang kalau Katarina tuh nggak worth it digunain karena alasan apa gitu ya. Tapi gue tetap enjoy mainin ini champion. Dan terbukti ketika gue pakai ini champion gampang banget buat naikin rank. Yang sebelumnya gue dulu tuh stuck di gold, sekarang udah bisa naik. Katarina ini enak banget buat jadi perusak war. Sekali loncat tuh udah bisa dapetin triple, quadra, bahkan penta. Oke, jadi itu saja beberapa rekomendasi champion mid dari gua. Siapa tahu kalian bakalan tertarik buat nyoba main di mid. BTW di sini gak ada satupun champion rank yang gua rekomendasiin, kayak Orianna, Ziggs atau Twisted Fate. Alasannya adalah karena jujur gua nggak terlalu suka sama champion yang kayak gitu. Males dan lama harus nunggu di late game. Karena kebanyakan champion kayak gitu tuh harus nunggu sampai late game baru enak buat nge-carry. Dan gue juga jarang banget makainya, jadi ya gue nggak terlalu bisa aja. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai champion yang kayak gitu juga boleh. Ada beberapa sih yang menurut gue gampang buat di carry, walau gue sendiri nggak terlalu jago. Kayak Twisted Fate itu enak, apalagi ultinya bisa buat teleport, yang otomatis enak buat ganking. Terus ada skill chatnya juga. Terus Ziggs yang damage-nya di late game udah nggak ngotak, sama Orianna juga, Veigar. Tapi ya emang gue sebagai player assassin kalau pakai champion gitu tuh susah. Bagi player assassin yang kebanyakan nafsu kill ya kan, nggak mau nunggu lama-lama. Terus gue juga gak menjelaskan lebih rinci soal skill-skill champion yang tadi ya gue jelasin, karena ya daripada lu ribet dengerin penjelasan gue, lebih baik coba langsung aja. Jadi itu saja pembahasan soal rekomendasi dari gue. Siapa tahu lu bakalan suka dan tertarik buat main di mid. Ya udahlah gitu aja, see you guys.